Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri doa yang dijawab Tuhan, seruan yang dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar saudara kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang doa-doa yang benar, bagaimana doa yang benar, dan bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena setiap kita pasti rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Setiap kita pasti rindu kita menerima apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita mohonkan di hadapan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang berdoa, dan berdoa, tetapi mereka tidak mengalami jawaban doa. Kenapa saudara? Karena salah berdoa. Kalau ada orang yang tidak berdoa, lalu kemudian tidak mengalami jawaban doa, itu sesuatu yang wajar. Tetapi kalau kita berdoa, tetapi kita tidak menerima jawaban doa kita, itu artinya doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa yang sia-sia. Doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa-doa yang membuang waktu kita, membuang energi kita, sedang Tuhan sendiri tidak berkenan kepada doa-doa kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu belajar terus bagaimana doa yang benar, doa yang bagaimana yang harus kita panjatkan di hadapan Tuhan, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai, supaya saudara diberkati dan saudara diterangi oleh kebenaran firman Tuhan tentang doa. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara. Kemudian saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori. Artinya kebenaran firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita pahami kebenaran apa yang Tuhan mau kita pahami dari teks firman Tuhan ini saudara. Markus pasal yang ke-11 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,
asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan, saudara. Perikopnya di sini adalah tentang pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, dan kemudian pohon ara itu menjadi kering. Dan kemudian dari kisah itu Yesus kemudian mengajarkan tentang doa. Itu sebabnya dibuat judul perikop ini pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Jadi saudara, perikop ini berisi tentang bagaimana Yesus mau mengajarkan muridnya tentang doa. Apa saja yang Yesus ajarkan tentang doa kepada murid-muridnya, kebenaran apa saja yang Yesus ajarkan tentang doa kepada murid-muridnya, itu yang akan kita belajar bersama, saudara. Di sini dikisahkan tentang Yesus yang sebelumnya melihat satu pohon ara dan dia mau supaya diambil buah dari pohon ara itu, tetapi ketika buahnya tidak ditemukan, maka Yesus mengutuk pohon ara itu karena pohon ara itu tidak berbuah. Lalu kemudian keesokan harinya ketika mereka lewat lagi dari sana, murid-murid melihat bahwa pohon ara tadi sudah kering. Betapa terkejutnya murid-murid ketika Yesus mengutuk pohon ara itu dengan kata-kata firman, maka pohon ara itu menjadi kering. Keesokan harinya Petrus berkata, "Lihatlah guru, pohon ara yang kau kutuk itu sudah menjadi kering." Artinya sesuatu yang luar biasa dilihat oleh murid-murid. Lalu kemudian, saudara, Yesus berkata bahwa ayat 23, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara, hal pertama yang diajarkan oleh Yesus tentang doa di sini adalah ketika murid-muridnya berkata, "Pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus kemudian berkata, "Jangankan," ini bahasa bebasnya, saudara, "jangankan pohon ara dikutuk menjadi kering. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, itu juga bisa terjadi." Artinya yang Yesus mau tegaskan di sini, saudara, bahwa tidak ada yang mustahil. Perkara yang paling mustahil sekalipun itu bisa jadi. Segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Kalau dia mengutuk pohon ara menjadi kering, Yesus berkata, "Jangankan pohon ara, gunung ini saja kalau kamu berkata beranjaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi." Artinya sekali lagi Yesus mau mengajarkan dari sini prinsip doa, tentang doa, bahwa tidak ada yang mustahil atau segala sesuatu bisa jadi. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa bagi Tuhan dan bagi orang yang berdoa, karena Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang hidup dalam doa, maka tidak ada yang mustahil. Artinya kalau saudara hidup dalam doa, kalau saudara hidup berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dengar saudara, tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Adakah kehidupan saudara sepertinya sangat mustahil? Ada satu keadaan, satu situasi sepertinya sangat mustahil dipulihkan. Keadaan ekonomi saudara sepertinya sangat mustahil untuk dipulihkan. Keadaan keluarga saudara sepertinya sangat mustahil dipulihkan. Di dunia pekerjaan saudara sangat mustahil dipulihkan. Dengar saudara,
Bagi orang itu mustahil, tapi bagi orang-orang yang berdoa tidak ada yang mustahil karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Bagi saya dan bagi saudara, kalau kita hidup dalam doa, tidak ada yang mustahil. Kalau gunung saja bisa disuruh tercampak ke dalam laut. Artinya Tuhan mau mengajarkan apakah yang mustahil bagi orang yang berdoa, bagi orang yang meminta, bagi orang yang berseru. Tidak ada yang mustahil. Saudara, saya punya pengalaman di mana pada waktu saya merintis gereja yang hari ini saya gembalakan. Pada waktu itu beberapa tahun pertama, saudara, saya mengalami situasi yang sangat sulit, di mana memenangkan satu jiwa saja itu sangat sulit, saudara. Jangankan memenangkan satu jiwa dewasa, memenangkan satu jiwa anak saja begitu sulitnya pada waktu itu. Tetapi kemudian pada waktu itu, saudara, saya berkata kepada beberapa anak muda yang hadir waktu itu, pemuda remaja yang tidak sampai 10-an orang. Saya berkata bahwa saya percaya satu saat nanti akan ada keluarga, suami, istri, dan anak, semuanya bergandengan tangan pergi ke gereja. Saudara, pada waktu itu hal yang sangat mustahil untuk terjadi. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau menegaskan bahwa daerah tempat saya mengembalakan hari ini adalah daerah yang pada waktu itu begitu hancurnya. Ada premanisme yang begitu parah, saudara, sehingga lama sekali perang antara OKP yang satu dengan OKP yang lain. Lalu kemudian narkoba begitu parahnya, perzinahan begitu parahnya, okultisme, perdukunan begitu parahnya, sehingga saudara, memenangkan satu jiwa itu sangat sulit, dan mempertahankan satu jiwa itu lebih sulit lagi. Kenapa? Karena pemahaman-pemahaman mereka yang keterikatan dengan narkoba, yang keterikatan dengan okultisme itu sangat sulit diubah. Jadi ada satu situasi yang sangat sulit untuk memenangkan jiwa, tetapi saya seringkali mengkhotbahkan dengan iman bahwa saya percaya satu saat akan ada orang tua, bapak dan ibu dan anak bergandengan tangan datang ke gereja. Dan hari ini, saudara, itu terjadi. Ada ratusan jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan hari ini. Ada puluhan, mungkin hampir ratusan keluarga yang suami, istri, dan anak bergandengan tangan datang beribadah di gereja. Apa yang dulu sangat mustahil, membayangkannya saja mustahil, hari ini bisa terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kemudian pada waktu itu terbangunlah gereja. Setelah 4 tahun saya merintis, terbangunlah gereja kecil. Lalu kemudian saya lihat ke samping gereja. Kemudian saya berkata, di sana akan berdiri ruangan-ruangan untuk pendidikan anak, untuk pengembangan anak, dan di sana akan ada parkir mobil bus untuk mengangkut jemaat. Pada waktu itu, saudara, yang saya berkata di sana itu hutan, itu ditumbuhi oleh kayu, itu ditumbuhi oleh semak. Tapi saya berkata di sana akan parkir mobil bus pengangkut jemaat, dan kemudian di sana akan ada ruangan-ruangan untuk pelayanan anak. Dan kemudian pada akhirnya semuanya terjadi. Akhirnya di tempat yang hutan tadi, hari ini ada kantor pelayanan, dan ada ruangan-ruangan pelayanan anak. Ada begitu banyak, ada beberapa. Lalu kemudian ada tempat bermain anak juga ada di sana. Bahkan ada perpustakaan anak sudah dibangun di sana. Tempat parkir mobil mengangkut jemaat juga ada di sana. Lapangan anak bermain dan berolahraga juga ada di sana. Saudara, dulunya ketika saya berkata itu hanya hutan, tapi sekali lagi saya memegang satu prinsip bahwa tidak ada yang mustahil. Dan hari ini terbukti bahwa tidak ada yang mustahil. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi saudara yang saudara rindu diubahkan, dengar, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi. Apapun penyakit saudara yang saudara rindu disembuhkan, dengar, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi.
Dan apapun yang menjadi kerinduan saudara supaya itu terwujud ke depan, itu terjadi, digenapi dalam hidup saudara ke depan. Dengar saudara, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi. Allah bisa mengerjakannya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama, prinsip yang harus kita pegang melalui doa-doa kita adalah bahwa tidak ada yang mustahil. Jadi berdoalah, berserulah, tidak ada yang mustahil. Saya sudah melihat begitu banyak orang saudara yang hal yang paling mustahil bisa jadi. Ada jemaat-jemaat ibu-ibu yang rindu suaminya supaya dimenangkan, tetapi jangankan jangankan untuk datang ke gereja saudara, membayangkannya saja sulit. Satu kali ada anak remaja, dia berkata, aku ingin bapakku ke gereja. Lalu kemudian ketika dia ajak bapaknya ke gereja, tahu apa yang menjadi jawaban bapaknya? Bapaknya berkata, nanti kalau aku ke gereja, runtuh gereja itu, katanya. Untuk menegaskan tidak mungkin aku ke gereja. Tapi tahukah saudara, satu kali ketika saya berkhotbah dan saya melihat ke belakang, saya melihat ke dekat pintu, dan saya melihat di sana ada orang yang pernah berkata, kalau aku ke gereja nanti runtuh gereja itu. Sekarang akhirnya dia duduk di gereja. Dan ada begitu banyak orang-orang yang sangat mustahil untuk datang beribadah ke gereja, tapi akhirnya datang dan sujud beribadah di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil saudara. Tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa jadi. Dalam hidup saudara juga demikian. Segala sesuatu bisa jadi. Itu sebabnya berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Lalu prinsip kedua yang diajarkan Tuhan Yesus tentang doa di sini saudara, dia menegaskan. Yesus menjawab mereka di ayat 22, percayalah kepada Allah. Lalu kemudian ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, prinsip kedua, kebenaran kedua yang diajarkan oleh Yesus tentang doa di sini, bahwa doa itu harus dinaikkan dengan iman yang sungguh, dengan kepercayaan. Jadi kalau ada doa-doa yang dinaikkan bukan dalam iman, maka itu malah kejahatan di hadapan Tuhan, karena tidak mempercayai Tuhan. Jadi bagaimana supaya doa kita berkuasa? Maka naikkanlah doa-doa kita dengan penuh iman, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Apa sebenarnya makna doa harus dinaikkan dalam iman? Ada orang berkata, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Kalau kamu percaya maka mujizat akan jadi. Apa sih dimaksudkan dengan percaya saja? Ada orang mempercayai malah sebenarnya adalah membayangkan sesuatu lalu kemudian mempercayainya bahwa itu bisa diterima, itu bisa terwujud. Sebenarnya itu seperti halusinasi saudara. Itu seperti sugesti juga. Itu seperti praktik. Malah bisa dibilang praktik perdukunan juga bisa. Praktik magistik juga bisa. Sebenarnya apa sih maknanya kalau dikatakan percayalah? Kalau kamu berdoa percaya saja. Sebenarnya maknanya saudara, ketika kita berdoa, fokus kita bukan kepada doa kita, fokus kita bukan kepada apa yang kita doakan, tapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita doakan, Dia sanggup mengerjakannya. Itulah yang seharusnya ada dalam pemikiran kita, ada dalam hati kita, ada dalam fokus kita. Fokus kita dalam berdoa adalah kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup mengerjakannya. Jadi kalau saudara berdoa supaya
Saudara diberkati misalnya, ada pendeta pernah berkhotbah, kalau saudara mau berdoa, saudara mau sesuatu, doakan lalu kemudian bayangkan. Misalnya kalau saudara ingin mobil, doakan lalu kemudian bayangkan mobil warna apa, mereknya apa, dan kapan itu terjadi. Bayangkan itu dan imani, bayangkan dan imani. Dengar saudara, itu bukan pengajaran Alkitab, itu bukan pengajaran kekristenan. Tetapi seharusnya kalau saudara rindu diberkati, yang harus memenuhi pikiran saudara adalah saudara berdoa dan berseru kepada Tuhan dan mengimani bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara, sanggup mewujudkan apa yang saudara rindukan, bukan malah mengandalkan kekuatan pikiran. Jadi percaya itu saudara adalah mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya, bahwa Tuhan sanggup mewujudkannya. Itu yang seharusnya saudara. Jangan sampai seperti yang sebelumnya saya pernah singgung kepada saudara, ada hamba Tuhan yang sering menekankan tentang doa, sering berkhotbah tentang doa dan doa. Lalu kemudian dia berkata, saudara, kalau saya berdoa kepada orang sakit misalnya, saya menumpangkan tangan kanan saya. Karena saya merasa dan saya percaya bahwa tangan kanan saya lebih berkuasa dari tangan kiri saya. Dengar saudara, itu pengajaran yang salah, itu tidak alkitabiah. Kuasa itu bukan ada pada kita, bukan ada pada tangan kita. Kuasa itu ada pada Tuhan yang berkuasa. Dan kalau kuasa itu pada Tuhan, itu bukan tergantung tangan kanan dan tangan kiri, tetapi tergantung bagaimana kita mengimani bahwa dia sanggup, dia berkuasa, dia sanggup melakukan perkara besar. Jadi seharusnya iman kita itu tertuju kepada Allah. Jadi yang pertama, kalau bicara tentang iman kita, kalau kita beriman, maka fokus dari iman kita itu adalah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kemudian kalau dikatakan berbicara tentang iman itu juga harus sesuai dengan perkataan. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, sekali lagi, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi saudara, iman dan perkataan itu harus sesuai. Kalau saudara berkata misalnya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup, Tuhan nyatakan mujizatmu, Tuhan nyatakan kuasamu, lalu kemudian dalam saudara menjalani hari-hari saudara, sepertinya tidak mungkin, ini sulit untuk terjadi, ini berat, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkinkah ini terjadi? Wow, ini bisa bahaya dan sebagainya. Perkataan-perkataan negatif seperti itu tidak menggambarkan iman. Sehingga kalau saudara berdoa, lalu kemudian di sisi lain saudara tidak menggambarkan iman saudara melalui perkataan-perkataan saudara, tidak membuktikan iman saudara melalui perkataan-perkataan saudara, saudara tidak akan pernah bisa mengalami mujizat. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah. Dan buktikan kepercayaan itu melalui perkataan-perkataan saudara. Buktikan iman saudara melalui perkataan saudara. Sama seperti tadi cerita saya, kesaksian saya saudara, bahwa masih semak belukar pada waktu itu. Tetapi saya berkata di sana akan berdiri pelayanan anak, karena saya sangat percaya Tuhan sanggup melakukannya. Kemudian saya mengeluarkan perkataan-perkataan sesuai dengan iman saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengerjakannya. Bahkan akhirnya apa yang terjadi saudara? Lebih dari apa yang saya katakan terjadi, lebih dari apa yang saya ucapkan terjadi. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan sanggup mengerjakannya. Kemudian apa yang saya katakan itu bukan halusinasi, bukan keinginan-keinginan daging, bukan hawa nafsu, tapi saya mengatakan itu berdasarkan iman dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ada satu kejadian, saudara, ada seorang ibu yang memanggil saya, seorang jemaat yang memanggil saya berdoa. Dan pada waktu itu dia sudah sangat putus asa, saudara, karena penyakitnya yang sudah sangat parah dan bolak-balik. Lalu kemudian ketika saya berdoa, dia mengeluarkan kata-kata yang putus asa, bahwa tidak mungkin disembuhkan, bahwa kalau bisa cepat saja mati. Lalu kemudian akhirnya saya berkata, percaya, aku percaya ibu masih bisa sembuh, dan aku percaya ibu masih bisa duduk di kursi gereja. Percaya saja, percaya, saya bilang. Lalu kemudian kami berdoa. Lalu saya tanya, apa ibu percaya? Dia berkata, percaya, Tuhan sanggup, Tuhan pasti menyembuhkan aku. Dan ketika dia mulai berkata percaya, dan kami berdoa bersama, tahukah saudara, dalam hitungan 2 minggu akhirnya dia disembuhkan total. Dan dia 2 minggu kemudian dia sudah, semenjak kami berdoa, 2 minggu kemudian dia sudah duduk di kursi gereja, sudah beribadah. Dan sampai hari ini, saudara, dia masih beribadah. Jadi keluarkan kata-kata yang sesuai dengan iman kita. Jangan kata-kata negatif, kata-kata keputusasaan, kata-kata yang tidak membuktikan saudara beriman kepada Tuhan, kata-kata yang merendahkan kuasa Tuhan malah. Tapi keluarkan kata-kata iman, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan pasti mengubahkan, Tuhan sanggup mengubahkan. Tapi sekali lagi fokusnya harus kepada Tuhan, bukan kata-kata mengimani sesuatu dengan kekuatan imajinasi, bukan itu, saudara. Tapi kata-kata iman yang terfokus kepada Tuhan. Lalu juga dikatakan di sini bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Hal yang diajarkan tentang iman dalam doa juga di sini adalah berhubungan dengan waktu, di mana dikatakan di sini, ditegaskan di sini bahwa ketika kamu berdoa, ketika kamu meminta, kalau kamu memang meminta dalam iman yang fokus kepada Allah, bahwa Allah sanggup mengerjakannya, maka percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Wah, ini hal yang sangat sulit untuk dipraktikkan, saudara. Mempercayai bahwa apa yang kita doakan telah kita terima, padahal itu belum terwujud. Tapi itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Artinya bahwa ini kembali, ini yang seringkali juga dikaitkan dengan kekuatan imajinasi. Bukan, saudara. Yang dimaksudkan di sini percaya bahwa kamu telah menerimanya, bahwa Allah telah bekerja. Allah telah mulai bertindak. Artinya saat didoakan, Allah tidak tinggal diam, dia sudah bekerja. Dan kalau Allah sudah bekerja, maka sebenarnya itu sudah terjadi, hanya secara jasmani itu belum terwujud. Belum ada wujudnya di depan mata kita, tapi sebenarnya Allah sudah bertindak dan sudah mengerjakannya dan sudah terjadi. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini. Artinya sekali lagi fokusnya adalah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, dan Dia sudah mengerjakannya. Jadi itu yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa orang yang berdoa harus percaya bahwa apa yang dia doakan itu terjadi. Dan diajarkan tentang doa di sini, saudara, bahwa kalau kita beriman, maka fokus kita harus kepada Tuhan, bukan kepada imajinasi, kekuatan imajinasi dan sebagainya. Tapi fokusnya harus kepada Tuhan. Dan doa itu, doa yang dinaikkan itu, saudara, harus penuh dengan kepercayaan juga. Maksudnya harus disertai dengan kata-kata. Perkataan-perkataan kita harus sesuai dengan iman kita, dan juga waktunya dikatakan di sini telah. Artinya kita percaya bahwa apa yang kita minta itu sudah dikerjakan oleh Tuhan, hanya belum menjadi kenyataan di depan kita, tetapi sebenarnya Allah sudah bertindak. Lalu kemudian yang terakhir yang diajarkan tentang doa yang berkuasa, doa yang dahsyat di sini, saudara, adalah ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Saudara, hal ketiga di sini, saudara, bahwa doa itu dikaitkan dengan pengampunan. Bahwa orang yang mau mengalami kuasa doa, orang yang mau mengalami mujizat, perkara yang besar, ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka orang itu harus hidup mengampuni. Orang itu harus hidup dalam pengampunan. Saudara, apa kaitannya doa dengan pengampunan? Saudara, di sini dikatakan bahwa kalau kamu mengampuni, Bapamu di sorga akan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni. Artinya, saudara, jangankan untuk menjawab doa kita diampuni pun tidak. Kalau diampuni pun tidak, maka doa kita sudah pasti tidak dijawab. Nah, itu sebabnya pengampunan itu sangat berhubungan dengan doa. Doa itu sangat berhubungan dengan pengampunan. Artinya kalau kita mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita mau mengalami kuasa Tuhan melalui doa-doa kita, kita harus mengampuni. Karena itu langkah pertama, saudara. Bagaimana Allah menjawab doa kita sedangkan kita tidak mengampuni? Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak diampuni. Doa dari orang-orang yang tidak mengalami pengampunan dari Tuhan tidak akan didengar. Saudara ingat, satu kali Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Israel, dia berkata, silakan kamu berdoa, berseru, menangis, naikkan doamu terus dan terus. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan mendengarkan engkau. Aku tidak akan menjawab engkau. Dan tahukah saudara, kenapa Tuhan berkata begitu? Orang Israel aja bingung. Mereka berkata, apa yang menjadi salah kami? Apa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu? Lalu kemudian Tuhan mulai menceritakan tentang daftar dosa mereka. Artinya, saudara, dosa, tidak mengampuni itu juga bagian dari dosa. Ketika kita tidak mengampuni, maka kita bertahan dalam dosa. Dan kalau kita tidak diampuni karena tidak mengampuni karena mungkin alasan karena terlalu sakit, berarti kita bertahan dalam dosa. Dan kalau kita bertahan dalam dosa, kita tidak diampuni, kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami jawaban doa, kita juga harus mengampuni. Saudara mau mengalami perkara besar dalam hidup saudara, belajar mengampuni. Mungkin saat ini gunakan waktu ini, saudara, untuk merenungkan siapa yang sampai hari ini saudara belum bisa mengampuni. Belajarlah mengampuni. Mungkin saudara berkata, terlalu berat pendeta, aku dibuat terlalu sakit. Atau bahkan ada yang berkata, enak kali dia kalau aku ampuni, dia sudah menyakiti aku. Dengar saudara, saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya pengampunan itu untuk kepentingan saudara. Sekali lagi, sebenarnya pengampunan itu untuk menguntungkan saudara. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau saudara tidak mengampuni, saudara pun tidak diampuni. Oke, coba kita hitung-hitungan. Berapa banyak kesalahan orang lain kepada saudara sehingga saudara tidak mengampuni dia? Oke, kita buatlah kesalahannya begitu besar, 100 kali saudara sudah disakiti. Oke. Lalu kemudian saya mau tanya, berapa banyak dosa saudara kepada Tuhan? Sekali lagi, berapa banyak dan berapa besar dosa saudara kepada Tuhan? Ada yang bisa menghitung? Tidak akan ada yang bisa menghitung. Jutaan, miliaran mungkin. Padahal dosa orang lain kepada kita kalaupun ada 100 misalnya. Tetapi hutang kita kepada Tuhan, dosa kita kepada Tuhan jutaan bahkan miliaran. Nah, dan dikatakan di sini, kalau saudara tidak mengampuni yang 100 tadi, maka yang jutaan atau miliaran tadi juga tidak diampuni. Pertanyaan saya, siapa yang rugi? Kita, saudara. Kalau diibaratkan itu utang, seperti yang diibaratkan di dalam Alkitab juga tentang utang, ada yang utang 50 dinar, lalu kemudian ada yang berutang sekian talenta dan sebagainya. Lihat saudara, ketika dia tidak mengampuni hutang orang lain yang sedikit kepada dia, hutangnya yang besar tidak diampuni, betapa ruginya. Kalau digambarkan juga kesalahan orang lain itu sebagai hutang 1 juta kepada kita,
lalu kemudian hutang kita miliaran kepada Tuhan. Nah, gara-gara kita tidak mengampuni orang lain yang berhutang 1 juta, lalu kemudian hutang kita yang miliaran tidak diampuni, siapa yang rugi, saudara? Kita. Itu sebabnya mengampuni itu menguntungkan kita. Sekali lagi, mengampuni itu menguntungkan kita. Karena saat kita mengampuni sesuatu yang kecil sebenarnya itu, maka kita diampuni sesuatu yang besar. Kita diuntungkan. Lalu kemudian yang kedua, kalau saudara mengampuni, maka apalagi yang terjadi, saudara? Saudara tidak menghalangi Tuhan menjawab doa-doa saudara. Karena akar pahit, kebencian, dendam, itu menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Nah, siapa yang dirugikan ketika kita tidak mengampuni? Kita lagi, karena kita menghalangi berkat Tuhan, menghalangi mujizat Tuhan, menghalangi jawaban doa kita ketika kita tinggal bertahan dalam kebencian, akar pahit, dan dendam. Jadi seharusnya sudah kita mengampuni supaya Allah itu bisa dengan lapang menjawab doa-doa kita. Tidak ada halangan-halangan. Kita tidak menghalangi Dia menjawab doa-doa kita. Jadi berdoalah dan mengampunilah. Yang ketiga lagi, saudara, berbicara tentang pengampunan. Kalau saudara tidak mengampuni, apa yang terjadi? Saudara sendiri yang rugi, saudara sakit, pikiran saudara tidak tenang, dipenuhi kebencian, dipenuhi kemarahan, dan itu bisa berakibat sakit kepada saudara. Dokter bahkan medis menegaskan saudara bahwa kebencian itu bahkan bisa menimbulkan kanker, sakit kanker, saudara. Bayangkan. Ada begitu banyak penyakit-penyakit itu disebabkan oleh kebencian, pikiran yang berat, kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Jadi saudara, ketika kita bertinggal dalam kemarahan, bertahan dalam kemarahan, bertahan dalam kebencian, maka kita yang dirugikan, kita yang sakit. Sudah sering kali saya mengingatkan saudara, menyinggung, menceritakan kisah ini. Tapi di sini saya ceritakan lagi, di mana ada satu ular satu kali jalan ke pondok penduduk. Lalu kemudian penduduk ini dia hobi sering bertukang, saudara. Lalu kemudian dia punya peralatan tukang, ada gergaji, ada martel. Lalu kemudian satu kali dia tinggalkan peralatan tukangnya di lantai. Nah, satu kali datanglah ular ke sana, saudara, dan melewati alat-alat itu dan melewati gergaji. Ketika dia melewati gergaji, rupanya gergaji itu masuk ke dalam mata gergaji itu masuk ke dalam tubuh ular ini dan menusuk. Karena ular ini marah, akhirnya dia lilit gergaji ini, saudara. Lalu kemudian dia merasa makin sakit. Ketika dia merasa makin sakit, makin dia lilit makin kuat karena kemarahan itu. Lalu kemudian ketika dia merasa makin sakit, dia lilit lagi sampai putus itu tubuh, saudara. Putus itu badan ular. Bayangkan, kalau dari awal dia sudah lepaskan, udah aman hidupnya. Tapi karena marahnya dia lilit lagi, makin marah dia lilit lagi, makin marah dia lilit lagi, akhirnya putuslah badannya, saudara. Itulah gambaran orang yang hidup dalam kebencian, orang yang hidup dalam dendam, orang yang tidak mau mengampuni. Saudara sedang melukai diri saudara sendiri, saudara sedang membuat diri saudara sendiri menderita. Itu sebabnya belajarlah mengampuni. Itu sebabnya mengampunilah dan mengampunilah, supaya saudara diuntungkan. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Yesus menegaskan melalui perikop ini tentang doa adalah yang pertama, bahwa kalau kita hidup dalam doa tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa jadi. Tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil. Percaya saudara, tidak ada yang mustahil. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, percaya dan ketahuilah bahwa tidak ada yang mustahil. Dan hal kedua yang diajarkan Tuhan Yesus adalah bahwa kalau kita berdoa, kita harus berdoa dalam iman, percaya. Dan hal yang ditegaskan oleh Yesus tentang iman itu adalah fokusnya harus kepada Tuhan kalau beriman.
Lalu kemudian perkataan kita juga harus sesuai dengan iman kita. Lalu kemudian kita harus percaya bahwa apa yang kita doakan telah dikerjakan oleh Tuhan, sehingga telah menerimanya, kata firman Tuhan, maka akan menerimanya. Jadi berdoalah dalam iman dan keyakinan, maka segala perkara bisa jadi. Lalu kemudian yang terakhir, kalau berdoa dan mau doanya berkuasa, belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Orang yang dia mengampuni, dia diampuni, dan kemudian doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini telah membangkitkan iman saudara, dan saya percaya saat ini saudara akan mulai menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan, dan kemudian doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Sehingga satu saat saya akan mendengar kesaksian saudara, di mana saudara menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan di malam hari ini. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu bagi mereka, berkati firman-Mu yang telah mereka dengar, di mana kami kembali telah belajar tentang doa, dan firman-Mu mengajarkan bahwa melalui doa segala perkara bisa jadi, dan doa kami harus disertai dengan iman ya Tuhan, dan doa kami juga harus disertai dengan pengampunan. Maka dengan begitu kami akan menerima jawaban-jawaban dari doa kami. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ajar mereka hidup dalam doa, karena melalui doalah kami akan melakukan perkara besar. Dan ajar mereka percaya bahwa apa yang mereka doakan tidak ada yang mustahil, Allah sanggup mengerjakannya. Dan ajar mereka membuktikan iman dan kepercayaan mereka melalui iman mereka, melalui fokus mereka kepada Tuhan, melalui perkataan-perkataan mereka, dan melalui kepercayaan mereka bahwa Tuhan telah bertindak. Dan ajar anak-anak-Mu untuk mengampuni ya Tuhan, supaya doa-doa mereka juga dijawab oleh Tuhan karena mereka juga diampuni. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Nyatakan jawaban doa dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara, Bapa memperhatikan saudara, Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara, dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu.
Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut
Kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan. Apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan.
Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat
pekerjaan anak-anakmu, buat profesi anak-anakmu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anakmu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anakmu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anakmu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan
dalam profesi mereka. Tuhan, tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anakmu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anakmu membutuhkan damai sejahteramu, membutuhkan sukacita yang daripadamu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anakmu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksimu, jadikan mereka terang dan garammu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa.
Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin. Merindukan lawatan, puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul segenap hati,
segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.
segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta